Oke, selamat Selamat siang siang. Udah dimulai? teman-teman Bergabung semua. ya. Jadi kita ada tamu spesial hari ini. Hore-hore. 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 Oh, ada lagunya sekarang. Ada background lagunya. music Oh. biar lebih meriah gitu. Tergantung. Kalau untuk yang muda, hore-hore. Oh, gitu. Tapi kalau yang pasangan, Nah, pasangan, bagaimana? ayo musiknya pasangan. Kita bikin romantis ya. Bikin paling romantis. bingung. Bingung, Gabriel Bingung. bingung. Gabriel bingung. Lagu masif ya itu. Hah? Masif, lagu di masif atau? Iya, betul. Wih, Oh, tahu. tahu juga Tahu. berarti ya. Atau mau lanjut nyanyi boleh. Oke. Ya, itu Oke. canda doang ya teman-teman ya. Atau kita mulai saja ya. Ya. Halo semuanya, bergabung lagi kita dalam acara obrolan di hari ini. Dan saya Mina Chandra. Saya Yunus Henry. Dan Aditya. Juga kita kehadiran seorang tamu spesial. Yes. Ya, kita persilakan dulu untuk memperkenalkan diri. Silakan. Ya, halo semuanya, saya Gabriel Syarianto. Sekarang lagi kuliah di NTU jurusan Teknik Mesin. Oke. Nih, udah bulat-bulat nih. Betul. Mulut-mulut Dengar dari kata kakak. kampusnya aja udah wow, Dengar. gitu ya. Apalagi dengan jurusannya Jurusannya wow, lagi. kayak gitu ya, teman-teman. Luar biasa. Jadi kakak-kakak penyiar juga sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan kepada Gabriel dan kita ikuti bersama ya. Ya. Oke, mulai dari siapa dulu nih? Oke, jadi Yunus ingin bertanya ini ya kepada Gabriel ya. Gabriel ini berasal dari mana di Indonesianya, kemudian sudah berapa lama di Taiwan? Oke, ya, saya di Indonesia itu di daerah Sumatera Utara. Mm-mm. Kalau boleh tahu Pematang Siantar itu Iya. dia sekitar 2 jam ke Medan. Ya. Di Taiwan udah sekitar 2 tahun. Oh, dia 2 tahun. Oke, sekarang kan lagi kuliah nih. Ya. Ada kesan dan ini nggak apa menghadapi kendala nggak selama belajar di Taiwan? Ya pasti ada kendala ya, karena semua siswa pasti ngalamin. Tapi yang aku rasa itu paling kayak gimana adaptasiin dari Indonesia ke Taiwan langsungnya gitu. Kayak kehidupan sehari-hari atau mungkin culture yang beda banget atau bahasa ya gitu. Bahasanya juga ya. Bahasanya Oke. berbeda. Betul. Tapi katanya kalau dari bahasa ya dari Gabriel sendiri 2 tahun ini sebelumnya itu udah pernah nih belajar bahasa Mandarin di sini. Di sini belajarnya pakai bahasa Mandarin kan ya? Ya ada bahasa Inggris juga. Campur-campur tapi Iya, lebih kebanyakan ke bahasa Mandarin gitu. Aku milih yang Inggris, tapi ada Inggris, yang oke. Mandarin. Tapi susah nggak menurut kamu bahasa Mandarin itu sendiri? Soalnya aku ini kan teknik mesin kan. Iya. Karena teknik mesin itu kayak kita lebih sering pakai istilah-istilah bahasa Inggris. Jadi kalau aku pakai bahasa Inggris, kawan Taiwannya juga bakalan ngerti. Kayak mereka ngomong Mandarin. Walaupun bakalan kayak perlu extra effort dari aku, kayak di rumah harus belajar sendiri, review sendiri, tapi ya masih kurang lebih bisa diusahain. Oke. Oke. Dan Gabriel ini kan kalau nggak salah mengikuti atau adalah sebagai penerima beasiswa Indonesia Maju ya. BIM. Jadi mungkin dari Gabriel bisa nggak sih mungkin ceritakan itu apa sih sebenarnya disebut dengan beasiswa Indonesia Maju? Kemudian apa sih yang mendorong Gabriel kok bisa gitu mengajukan beasiswa ini? Oke, mungkin aku boleh cerita dari silakan. semenjak aku KSN di SMA ya. Jadi waktu SMA itu aku kelas 2 tingkat SMA itu ada diselenggarakan KSN, itu kompetisi sains nasional. Kalau nggak salah sekarang namanya udah jadi OSN, Olimpiade Sains Nasional. Wah. Nah, aku itu berpartisipasi di bidang fisikanya dan puji Tuhan lolos ke 100 besar itu tingkat nasional. Ya. Boleh tahu nggak urutannya keberapa? Kurang tahu sih, kayak Oke. kayaknya Tapi kurang 100 diumumin besar. ya. Itu juga nggak gampang ya. Udah gampang. Nah, setelah Olimpiadanya selesai, aku balik sebagai belajar biasa dong, siswa biasa. Namun tiba-tiba dari WhatsApp aku itu ada kayak kontak dari Beasiswa Indonesia Maju. Halo Gabriel, kalau ditawarin jadi peserta Beasiswa Indonesia Maju untuk sekolah ke luar negeri mau nggak gitu. Dan ternyata itu tahun pertama atau angkatan pertama untuk Beasiswa Indonesia Maju ini. Jadi itu kayak tiba-tiba gitu out of the blue kan. Dan ya saya rasa ini kayak menarik juga kan kalau bisa sekolah ke luar negeri. Oke, saya okein dan saya ikutin segala proses administrasinya. Nah, ternyata di Beasiswa Indonesia Maju ini ada dua jenis. Yang pertama itu yang reguler, itu untuk yang Olimpiade. Terus satu lagi afirmasi Taman Sains. Ini dia itu program dari Menko Marves, Oke. Menteri Oke. Koordinator Maritim dan Investasi, kerjasama dengan
Mendikbud. Nah, aku lihat ini kayak ada 2 gerbong yang berbeda tuh. Tapi karena aku sekolah di SMA Del, kalau teman-teman boleh tahu itu kebetulan punya Menko Marves juga yang dibuat oleh Pak Luhut. Jadi aku lihat programnya lebih jelas karena kami bakalan dijanjikan kerja ke Taman Sains Indonesia yang rencananya dibangun di Sumatera Utara dan Jawa, mungkin Kalimantan. Jadi, Oke. jadi ya aku pilih yang afirmasi Taman Sains dan kami menjalani sekitar 6 bulan pembinaan di Jakarta. Oke. Terus kok bisa ya kalau beasiswa ini memang ada pilihan mau pilih ke negara luar negeri di Taiwan atau bukan ke negara-negara Eropa atau Inggris maupun Amerika lainnya? Ya sebenarnya itu ada boleh bebas pilih ya. Namun karena kami masih tahun pertama dan aku jujur sebelum dengar berita ini belum ada rencana ke luar negeri. Dan usia aku belum 17 tahun jadi paspor juga belum ada, KTP juga belum ada. Iya. Jadi ya aku gak terlalu bisa menjangkau semuanya dan belum ada betul-betul persiapan ke luar negerinya. Cuman untuk tahun sekarang aku tahu generasi 4 atau 5 itu makin jelas dan dia makin boleh ke banyak negara. Jadi lebih Oke. gampang daftarnya. Boleh tahu nggak untuk mendapatkan beasiswa ikut serta dalam program beasiswa Indonesia Maju ini ada persyaratan apa nggak? Atau belajarnya itu 1 hari harus berapa jam? Waduh, Pelajaran apa yang harus dikuasai? nilainya harus 100. Iya. Ada gimana? Kalau di tahun aku ya karena tahun pertama itu orang-orang yang lolos KSN yang top 100 itu. Cuman aku rasa sekarang kayak pemerintah mulai sadar mungkin tiap orang itu nggak harus dari sains atau dari Iya. Iya. fisika, matematika gitu. Kayak mereka buka ke jangka yang lebih banyak mungkin dari IPS atau apa. Kalau mereka berprestasi dan punya bukti sertifikat, mereka boleh upload dan terus seleksi di administrasi. Dan bakalan ya ikutin aja prosesnya bisa kayak beragam bidang gitu boleh. Dari Gabriel sendiri setiap hari belajar baca buku. Ini aku kadang yang agak bingung sedikit ya. Ya. Kayak, aku jujur sejak SD itu kayak agak jarang belajar karena Oh ya. biasanya aku belajar di akhir-akhir masih bisa gitu kayak aku kadang justru ini yang buat aku kayak sedikit merasa bersalah kalau aku Oke. bisa punya talent dalam waktu yang singkat, kenapa aku nggak bisa buat itu dari persiapan yang lama, justru lebih bagus nih. Cuman itu kayak depresi, bukan depresi, kayak circle yang aku nggak bisa keluar karena ya udah nanti aja sebentar, dan itu kayak aku rasa wasted talent kalau harusnya bisa prefer. belajar sudah bisa ikut kompetisi. Tapi iya, Boleh tahu nggak kalau di kelas waktu SD juara berapa? Di kelas oh di kelas juara 1. juara 1. SMP SMP pernah juara sama. 1 juga. Ya. SMA SMA masuk apa top students gitu kayak. wah Top peringkat ya student. satu angkatan ya. Ya, Jadi kayak- sekarang kan baru berusia 17 tahun, tapi sudah kuliah memasuki semester ke Oh sekarang 19 tahun. 19 Ya, tahun. 19. 19 tahun Ya. dan sekarang sudah Semester. semester ke Masuk semester 5. jadi SD berapa tahun? SD aku masuk pertama kali 5 tahun. 5 tahun. Kita 6 tahun ya. Ya, itu normal. Ada yang Kemudian, juga nggak ada ya? Ada ikut TK nggak? Taman TK kanak-kanak TK mulai 3 tahun guys. 3 tahun Tiga ya. tahun. Oh oke Wow. oke Oke, usia 3 terus tahun. SMP. Terus SMP Ya, SMP 5 6 ya lupa. 3 tahun ya. Ya, 3 tahun, ya. SMA juga 3 Tiga tahun. Ini hebat juga ya. Jadi ikuti Olimpiade Sains Nasional di Ya. Bala itu tuh gimana sih pengalaman dari seorang Gabriel itu? Wah, Emang hobi fisika? ya saya lebih suka, awalnya sih saya dari SD SMP itu suka matematika ya. Cuman di SMA itu matematika itu terlalu fokus ke angka atau Ya. sementara fisika itu masih ada matematikanya tapi dia bisa relate ke sehari-hari apa yang terjadi, misal kenapa kecepatannya gini, jadi saya pilih fisika gitu. Soalnya matematika itu pasti lebih perlu effort yang lebih banyak dan fokus ke angka doang. Iya. Jadi saya tertarik ke kenapa suatu benda terjadi, kenapa ini terjadi gitu, jadi ya pergi ke fisika gitu. Ya, jadi ketika Kak Aditya nih pertama kali lihat si Gabriel, kemudian dari Kak Yunus kan mau perkenalkan Gabriel ini kayak gimana, saya tuh langsung teringat di otak saya tuh kayak, wah ini yang Sheldon versi Indonesia gitu. Salah satu TV show yang terkenal di Amrik ya, yang menceritakan seorang anak itu yang benar-benar jenius ya. Saking jeniusnya itu pas
nggak perlu SD lagi, langsung loncat ke SMP bahkan kuliah gitu loh. Jadi emang sangat pintar yang akhir-akhirnya itu dia pun mendapatkan Nobel. Ya ini kan meskipun TV show ya, maksudnya itu mendapatkan Nobel karena kejeniusannya dalam bidang fisika itu. Kebetulan nih bidang fisika juga. Itu langsung mirip kayak gitu. Orangnya di sini. Orangnya di sini gitu loh ya. Siapa tahu ini adalah saksi nyata gitu ya. Siapa tahu ke depannya. Mari kita doakan. Kenapa penghargaan Nobel? Woi, udah pernah datang ke RTI tangan loh. dulu. Iya kan? mudah-mudahan. Kita doakan yang pastinya. Tapi pertanyaan selanjutnya nih ya untuk yang Gabriel ya. Kenapa bisa pilih Taiwan ya Gabriel? Oh ya, tadi aku sempat ngomong juga sama Mas Yunus di acara museum itu, kayak jujur semenjak aku masuk di pembinaan 6 bulan itu kan ada bagian staff dari Menko Marves itu dia orang Chinese dan juga tahu banyak tentang Chinese. Ya, dia kurang lebih cerita banyak dan kami diajarin bahasa Mandarin selama 6 bulan. Oke. Nah, kemudian aku kebetulan suka politik juga kan, kayak dengar berita. Aku lihat China ini kayak mulai tracknya lebih bagus. Nah, jadi bahasa Chinese itu makin lama makin banyak digunakan di mana-mana. Dan terlebih lagi di Taiwan itu ada TSMC. Nah ya. Ya, jadi aku rasa Taiwan yang lebih terbuka gitu sama mirip dengan Indonesia demokrasi ya. Oke, itu kesempatan yang bagus untuk belajar bahasa Chinese di sana dan juga mengeksplor lebih banyak mungkin tentang TSMC dan sebagainya gitu. Oke. Ya, ya. Wah, jadi luar biasa ya. Jadi di umur yang belum genap 20 tahun itu sudah memikirkan tahu kayak TSMC gimana, ya, sudah mengejar TSMC. Nah, ada nggak sih kira-kira pengalaman dari seorang Gabriel ya ketika Gabriel ini beradaptasi di Taiwan? Ada nggak sih yang mungkin ada culture shock gitu loh antara Taiwan dengan Indonesia? Ada nggak sih yang Gabriel rasakan? Culture shock-nya sebenarnya nggak terlalu dalam banget ya. Mungkin lebih ke cara gimana hidupnya atau cara berpakaian. Kalau di Indonesia kan itu kalau kita kuliah harus pakai kemeja atau baju berkerah. Ya, lebih rapi. Ya, kalau di sini kayak lebih Santai. casual atau lebih Betul, santai. betul. Ya. Cuman itu sisi yang bagus aku rasa karena ya kadang kita lebih perlu yang dalamnya aja daripada luarnya gitu. Ya. Tapi di saat yang bersamaan mungkin mohon maaf tapi kayak orang Indo kadang lebih tahu cara berpakaian dan cara gimana relasi ke orang lain karena orang Taiwan itu lebih fokus ke satu benda atau misal mereka fokus ngapain belajar jadi kayak kurang mampu bersosial mungkin. Ya. Tapi aku pikir juga betul juga sih kadang Indo terlalu banyak basa-basi juga. Selama di Taiwan, Gabriel ada nggak kegiatan-kegiatan apa yang non akademik? Ikut nggak? Oh iya, saya biasanya main futsal atau main bulu tangkis gitu. Oh, aktif juga ya. Iya. Susah nggak? Biasanya kan orang bilang kalau misalnya yang pintar kutu buku, jadi kalau misalnya dia ikut dalam aktivitas yang lain yang non akademik, Fisik ya. ya sepertinya agak Berkurang. ya Nah, kurang. Apakah benar? Itu dia yang tadi aku bilang kayak ada merasa bersalah dari belajar terakhir-terakhir. Justru kalau aku tidak olahraga itu kayak otaknya nggak jalan gitu. Nggak fokus ya. Iya nggak fokus. Jadi aku harus perlu main bola atau main badminton harus perlu keluar gitu nggak boleh Kalau nggak belajar mumet mulu. ya. Ya nggak bisa otaknya nggak berfungsi gitu. Kayak. Iya. Itu tuh ya keseimbangan antara belajar dan juga mungkin olahraga kegiatan untuk kesehatan lain. itu juga sangat penting ya gitu. Jadi juga harus ada olahraganya juga ya. Iya. Amina juga pengen tahu nih, setelah ikut dengan beasiswa Indonesia Maju ini, ada ini nggak rencana ke depan atau ya mungkin ada planning apa nggak untuk Indonesia atau mungkin juga untuk pribadi dari Gabriel sendiri? Ya sebenarnya untuk beasiswa ini dia ada kayak semacam perjanjian dari mulut ke mulut gitu. Dia belum resmi gitu, tapi dia bilang kami harus balik ke Indonesia untuk bantu Indonesia yang kayak mungkin Taman Sains sumbangsi, gitu. ya. Oke. Cuman aku rasa kalau boleh ya saya lanjut dulu atau S2, S3 di luar negeri kemudian kalau udah lebih matang lagi baru bantu Indonesia gitu. Oke. Soalnya Jadi masih mau mencari ilmu lagi ya ya di luar biar sana. lebih siap lalu bantu Indonesia. Terus menurut Gabriel sendiri apa yang perlu dibangun lah atau dibantu untuk Indonesia? Wah saya rasa masih banyak banget ya. Kalau Banyak. kita bandingin di Taiwan itu kayak kita mohon maaf mungkin agak jauh tertinggalnya. Jadi Iya. cuman aku rasa dengan program Jokowi dan mudah-mudahan dilanjut presiden berikutnya kayak beasiswa Indonesia Maju ini semakin banyak orang Indonesia yang keluar negeri itu kayak jadi SDM-nya semakin banyak. ya agent of change gitu dan makin banyak. Misal katakanlah satu generasi itu 200 jadi 200 setiap hari makin banyak yang bisa mengubah dan membantu masyarakat Indonesia gitu. Benar.
luar biasa. Ini nggak kerasa nih 19 tahun nih. Pemikirannya udah matang Mateng banget ya. banget. Sudah ada terencana sekali ya. Oke, Iya. oke. Dan mungkin di akhir pertanyaan ya Gabriel ya, untuk di acara radio ya. Nah, mungkin ada nggak nih pesan dari Gabriel ke teman-teman kita yang mungkin di Indonesia atau mungkin yang di Taiwan, itu ada nggak pesan-pesan yang ingin Gabriel sampaikan? Oke, mungkin pesan yang aku sampaikan, jangan takut untuk berusaha gitu. Karena kalau Anda bisa berusaha, pasti bakalan dapat hasilnya. Yang itu sangat kecil kemungkinan hasil mengkhianati usaha. Dan karena orang Indonesia percaya Tuhan ya, pasti Tuhan juga tahu apa yang kita lakukan. Jadi ya yakin aja gitu dan fokus terhadap perkembangan diri. Harus berusaha, belajar. Tapi kalau belajar matematik Aminah nggak bisa. Itu bisa mati-matian. Oke deh teman pendengar, untuk informasi dalam obrolan kita akhiri dulu sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan terima kasih buat Gabriel atas kehadirannya. Dan kita pamit dulu, sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye. Ya, makasih. Oke, jadi kita masih ada di Facebook ya selama 15 menit ke depan. Mungkin kita ngobrolnya lebih yang Santai. non-akademik kali. Oke. Ini Mungkin dari Kak penasaran. Adit. Jadi waktu itu udah pilih Taiwan gitu Iya. kan. Kemudian udah kayak udah pokoknya udah ada ekspektasinya sendiri gitu kan. Iya. Nah, ketika kamu datang ke Taiwan tuh, menginjakan kakinya ke Taiwan, apakah sesuai dengan ekspektasi kamu? Misalkan NTU katakanlah kan, nomor 1 di Taiwan, kemudian cara belajarnya atau kayak gimana menurut kamu gimana? Apakah sesuai dengan ekspektasi kamu ketika masih di Indonesia gitu? Ya, aku rasa kelihatan banget sih bedanya Indonesia sama Taiwan gitu. Dan cuman aku rasa yang aku perlu kembangin itu mungkin bahasa Mandarin. Karena aku rasa di NTU sangat banyak fitur-fitur yang bisa aku manfaatin kalau bisa bahasa Mandarin. Dan aku rasa kurang manfaatin segalanya. Jadi ya aku rasa bagus. Oke, Ya. jadi sesuai dengan ekspektasi kamu Iya, ketika di bagus. Indonesia. Oke. Aminah juga lebih pengen tahu secara teknisnya ya. Cara belajarnya Gabriel itu gimana sih? Suka baca-baca buku atau mungkin juga harus ada guru pembimbing atau mungkin dari berteman gitu. Kalau aku sih belajar itu kalau di kelas diusahain untuk fokus gitu ya. Karena gimana pun guru itu lebih berpengalaman dari kita dan dia pasti lebih banyak pengetahuannya. Kalau kita kayak pecah fokus sama pelajaran itu susah dipelajarin balik. Tapi setelah dari kelas itu disarankan untuk baca buku kembali supaya semakin menekankan dan membanyakkan atau kayak mempertegas apa yang diajarin Iya, guru. iya, Dan kalau bisa lagi sebelum di kelas selanjutnya boleh preview dulu supaya kayak semacam tahu dasar foundation gitu. Tadi bilangnya itu pecah fokusnya itu apakah karena kayak ada gangguan gadget ataupun mungkin apa gitu, Ya, apa biasanya lebih kan spesifik mungkin? kalau di kelas kita buka Instagram karena Oh, iya. bosan gitu atau kadang Oke, gangguan seperti itu ya. atau kadang ada kawan yang manggil gitu. Iya, oke. Itu masih berlaku di NTU? Masih Kayak sih. begitu? Masih Ada lah ya. Pasti ada Pasti ada lah. Ya kan nggak ada di sana. manusia juga. Bukan manusia Di sana semua buku. Bukan di Semuanya sana buku. tuh dewa semua, Dewa bukan semua. manusia. Ada loh, banyak loh orang Semuanya kayak siswa buku. Taiwan itu biasanya kalau di kelas kan dia itu kayak main handphone gitu. Iya. Tapi pas ketika ujian akhir semester atau apa nilainya tinggi banget. Tinggi, Iya. 99 betul, nilainya. Ya, tiap kali sebelum ujian dia pasti ngomong tenang. Yakin Dit, itu saya nggak pernah manusia." belajar kok. Itu bukan manusia, itu dewa itu. Bukan manusia Terus ya. saya langsung ingat gitu kan, emang ada surveinya, katakan untuk di Asia ya, kan Taiwan ini termasuk salah satu kawasan ataupun ya bisa dibilang yang memiliki IQ tertinggi ya, nomor 2 setelah Jepang gitu kan. Jadi kayak oke, berarti ada banyak nih orang-orang jenis seperti ini di Taiwan gitu loh. Emang Mereka tidak perlu Nggak perlu. usah fokus. Iya. Mungkin bisa fokus ke beberapa titik gitu. Iya, Yunus juga dulu punya cerita Ngumpul. ya sama teman sekelas gitu ya. Jadi setiap kali ujian itu ya dia pasti bakal bilang, aduh, Nggak aku nggak belajar. bisa nih, gitu. Iya. Baru belajar kemarin begitu ya. Nanti begitu dibagikan kertas ujiannya 98, 99. Dia kalau bisa udah 1000 gitu Iya, ya makanya. nilainya ya. Kalau Gabriel gimana itu kalau misalkan ujian misalkan? Kayaknya Persiapannya gimana? mungkin ya sama sih kayak yang Sama? tadi itu kayak orang Iya. Taiwan kayak Iya. Wow. kadang Cepat. Berbeda. kadang ya. kayak merasa bersalah juga sama kawan gitu kan. Karena mereka kayak, jujur Aduh, kita gimana ini? bukan maksudnya Yunus bagaimana gimana? ini? aku sebenarnya waktu ujian itu kan waktu belajar emang betul-betul belum bisa. Tapi ketika kita tahu sense of urgency-nya tuh kayak sebelum ujian itu kayak tiba-tiba adrenalinnya lebih tahu gitu. Iya, iya. Dan tiba-tiba bisa belajar semua. Dan ya mungkin aku dari SMA juga kami diajarin gitu Iya. kalau nilai itu jangan ekspektasi tinggi dulu kayak harus merendah terus supaya waktu nilainya keluar lebih bagus gitu. Cuman kadang
itu bukan karena aku gak mau membantu kawan sih, cuman karena emang begitu kayak sebelum Nah, kita belajarnya berjam-jam. Mereka 2 menit udah selesai. The power of kepepetnya itu benar-benar maksimal. Kalau yang ini, kepepetnya kesambet Jadi, lah. oke, Amina balik pertanyaan ya. Pernah nggak Gabriel dapat nilai merah? Pernah nggak? oh pernah dong pasti Waduh. dong. Itu mata pelajarannya apa Iya, kalau boleh tahu? Bahasa. Biologi kayaknya pernah Biologi. atau Iya. Kenapa? Banyak nama ilmiah. bukan karena aku lebih sering ke fisika kimia agak susah Oh, ngapal nggak ada gitu. minatnya untuk di situ. Enggak, soalnya banyak yang hafal Nama-nama. mati. Kalau fisika sama Oh, iya? matematik itu kan logika. Kalau kimia kan nggak mesti ngehafal itu kan nama-nama Apa? itu. Kimia Tabel juga periodiknya. hafal, Kakak. Iya, Ah. tabel itu Iya nggak? senyawa. Apa kita yang senyawa. salah? Nggak, mungkin karena minat juga ya. Iya, mungkin Karena gitu ada kali. kurang dengan yang namanya biologi gitu ya. Kayak mungkin waktu SMA aku karena olimpiade gitu kan jadi sering Oh, lebih fokus off lah. di kelas biologi gitu. Jadi ada alasannya juga, tapi kan fisikanya tetap lebih tinggi gitu yang lainnya. Oke lah gitu ya. Oke. Terus untuk mengikuti satu perlombaan di olimpiade itu butuh persiapan berapa lama? Setiap hari mengerjakan soal-soal atau juga ada dari guru pembimbing yang Oke. bisa mengajari kalian? Oke, mungkin meskipun aku bilang aku bisa di menit-menit akhir gitu ya, tapi aku rasa itu karena sudah terpupuk dari semenjak SD atau apa gitu. Iya. Belajarnya konsistensi gitu, jadi dia ada dasarnya. Jadi ketika kita perlu itu di saat yang kepepet, kita bisa tinggal mancing otaknya aja gitu. Oke. Jadi memang harus konsisten dulu. Itu memang nggak boleh tiba-tiba belajar gitu, harap tinggi itu susah sih. Memang harus konsisten. Oke. Ini selama 2 tahun ini di Taiwan udah pernah pulang ke Indonesia? Udah pernah, ya tahun lalu pernah. Tahun lalu ya. Oke. Nah, Yunus penasaran ya dengan beasiswa Indonesia Maju itu ya. Jadi yang kalau misalkan teman-teman yang penasaran dengan program beasiswa ini tuh gimana cara carinya gitu ke internet, terus kemudian gimana? Ya harusnya biasanya itu ada Instagram Ada Puspresnas gitu atau website Puspresnas itu Pusat Prestasi Nasional. Biasanya mereka pasti kayak gencarkan promosi atau apa dan dari sekolah biasanya dapat. Soalnya di adik angkatan aku di SMA mereka pasti dikasih tahu sekolah. Ya kalau teman-teman punya sekolah gitu harusnya mereka ngasih tahu Bisa gitu. kasih tahu Informasi gitu ya. Terus itu di cover biayanya itu benar-benar full atau Ya. gimana? Wis, langsung senyum semering. Berarti kayaknya Boleh di spill ya gitu mungkin di misalkan. spill gitu mungkin Ya, nggak- mungkin nggak lah. secara gamblang Ya. gitu, tapi secara Ya. ini aja. Aku rasa pemerintah sangat baik ya dalam beasiswa Indonesia Maju ini. Jadi kayak biaya kuliah juga dikasih, terus biaya bulanan juga difasilitasi Iya, dan ada lain-lain. uang saku lah. Jadi tapi ini nggak boleh dipakai main-main gitu, harus Iya. ada rasa tanggung jawab karena Iya. udah dibiayain gitu ya. Belajar bagus-bagus itu Iya, iya. soalnya sudah ada harapan besar dan Anda dibiayain gitu. Jadi Iya, harus punya betul, tanggung jawab betul. juga. Oke. Jadi kalau teman-teman yang mendapatkan beasiswa ini boleh nggak sih misalnya kalau lagi summer begitu magang atau kerja gitu? Boleh. Sebenarnya di peraturan resminya kalau nggak ada kaitan dengan pelajaran nggak boleh gitu ya. Oh nggak boleh ya. Tapi kayaknya kawan-kawan semua baik sih, tapi saya kurang tahu ya. Tapi kalau saya ini internship dari Thales karena dia ada kaitan dengan program NTU harusnya diperbolehin. Dan Februari kemarin saya juga sebagai KPPSLN, jadi kayaknya untuk negara juga jadi mungkin Berarti boleh. ada peluang juga ya kalau Iya. mau untuk magang Tapi seperti itu. kalau misal jadi waiter kayaknya agak nggak diperbolehin. yang Ya. harus sesuai dengan jurusan yang Iya dan dipelajari tadi. ada kaitan ke pembelajaran gitu. Jadi dari pemerintah juga kayak ada kasih persyaratan gitu bagi Gabriel gitu, misalnya kayak per semester nilainya harus capai rata-rata, kalau enggak Ada maaf targetnya nggak ada ya. uang saku lagi Iya, gitu iya, misalnya, ada atau nggak sih? duit kuliah gitu atau gimana? Waktu tahun aku sih, waktu meeting Zoom-nya gitu mereka bilang kayak nilai harus bagus, ada batas gini, cuman infonya kurang jelas ya. Nah, kalau aku lihatnya sih ya bukan terpaku ke situ, jadi aku harus punya target sendiri. Kalau aku capai target itu ya target yang batas yang mereka apain pun pasti aku lewatin karena puji Tuhan ya kayak GPA aku di sini lumayan tinggi lah. Jadi Oke. Saya percaya itu. Oke. Pasti ya. Jadi untuk beasiswa Indonesia Maju itu untuk program-programnya udah dibatasin masa belajarnya. Misalkan yang pilih kuliah nih, kuliah di Taiwan berapa tahun, itu harus sesuai dengan target. ya Apabila tidak, apakah juga akan ada sanksinya? setahu saya di setiap kuliah itu kan mungkin ada tahun yang berbeda untuk durasi pelajarannya. Tapi yang diminta dari beasiswa Indonesia Maju itu adalah normalnya gitu.
Oke. Jadi gak boleh lebih lambat. Tapi kayaknya kalau lebih cepat boleh. Boleh, Jadi kalau oke. kamu lebih lambat mungkin bayar denda atau apa gitu. Ada tanggung jawab gitu. Baik. Soalnya seleksinya kan harusnya udah bagus Betul, gitu. betul. Jadi orang-orang yang terpilih nggak mungkin dong nggak bisa Iya. mungkin memenuhi. Setidaknya ya. memenuhi standar Ya, yang standar ada ada, gitu. iya. Itu kayak bagus juga kayak kasih pressure dikit gitu. Betul, betul. biar Jadi nggak ada main-main. tekanannya ke Iya. waktu Ada. itu, Gabriel. Iya. Itu sampai bikin stres banget nggak? Ataukah lebih justru menjadi kayak motivasi buat kamu ketika mengikuti itu? Kayak, woi, sekeliling saya tuh kayak, maksudnya itu kayak gimana ya? Sama-sama pinter gitu loh. Jadi kayak kalau lengah dikit gitu loh ya, mereka langsung 100 nih. Saya 99,9 gitu. Meskipun 0,01 ya, tapi kan tetap kalah gitu loh. Ngerti nggak? Ya, jadi maksud gitu, ada ya tekanan seperti itu. Kalau aku sih tekanan yang mungkin yang tekanan standarnya itu untuk lulus dan ngikutin peraturan beasiswa ya, itu masih mungkin aku boleh percaya diri sendiri. Iya. Cuman yang berarti oke. ya masih Berarti oke. aman ya. Yang sekarang aku buat kayak semacam pressure ke aku itu supaya bisa kayak bersaing sama orang Taiwan ya, karena persaingan sehat itu lebih seru gitu loh kalau ada kompetitif atau kompetisi. Jadi mereka pasti lebih tinggi kayak bahkan GPA aku lebih tinggi, mereka rankingnya lebih tinggi. Itu kayak kasih pressure dikit kenapa mau kalah gitu. Kayak, Oh, itu kayak, Oke. kalau Iya. boleh tahu ke penerima beasiswa Indonesia Maju ini yang untuk Taiwan, untuk angkatan Gabriel, setahu Gabriel tuh berapa orang yang di Taiwan? itu Satu-satunya. 6 atau 7 gitu. Masih nggak banyak ya. NTU semua. Iya semua. NTU. Amina juga pengen tahu ya, untuk ikut serta dalam beasiswa Indonesia Maju, kalau tidak salah harus ada proyek sosialnya ya? Proyek sosial. Ya, apakah ada? Harus pernah mengerjakan apa, ikut kegiatan apa, proyek sosial, baru bisa termasuk dalam salah satu kriteria untuk ikut ini BIN. Itu Benar kayaknya tidak? mungkin itu tergantung jurusan yang dia apply atau dia bidang apa gitu. oke. Kalau kayak aku kan fisika ya mungkin olimpiade doang itu Olimpiade, ya oke, itu mungkin oke. bagian dari Itu udah penilaian. mewakili Iya, lah udah ya. mewakili. Mungkin kalau dia bidang seni atau apa boleh kayak proyek Oh, sosial oke, gitu. Oke, oke. Terus kalau misalkan yang tadi Gabriel bilang kan penerima beasiswa Indonesia Maju ini kan yang untuk kawasan Taiwan, itu apakah hanya NTU kampusnya atau mungkin beberapa kampus yang Oke, di Taiwan? waktu tahun aku itu sih yang dibatasin itu top 100 dunia. Jadi Top 100 berarti NTU masuk ya? ya Wow. NTU masuk. Jadi, Oke. mungkin sekarang lebih diperketat lagi, nggak tahu. Karena seleksinya makin diperketat gitu. Soalnya waktu tahun aku kan dia masih baru ya Pertama. mencoba pencetus gitu, jadi masih banyak program yang ada celah atau diperbaiki. Sekarang kayaknya lebih ditegasin lagi gitu supaya lebih yang bagus-bagus. Oke, ini mungkin pribadi ya. Gabriel kan ada saudara-saudaranya. Iya. Nah, apakah tersulung ya, anak sulung ya? Iya, saya anak Nomor sulung. 1. Terus di bawah masih ada Dua adik. orang, ya dua adik. Dua adik. Adik-adiknya juga ikut dalam kegiatan kompetisi atau belajar akademik juga sama. Iya, adik aku juga ikut olimpiade apa ya? Aku Pas tuh mukanya ke zoom gitu. Oke, sorry Pak. aku, Boleh aku, lanjut. aku lupa sih, cuman Iya. Juga Olimpiade juga. iya olimpiade aku lupa. Ini harus tanya mamanya, papanya, adonannya gimana Ini berarti dari bikinnya? apa sih? papa mama juga emang ada Akademik suka juga. dengan yang maksudnya itu kayak profesor lulusan Enggak sih. enggak ya? Enggak. Cuman mungkin cara belajar atau konsistensi sih yang diajarin gitu, kayak gimana Tapi bagi waktu kecil waktu. diajarin sama mama, belajar gimana, diikutin sama didampingi mama atau papa gitu. Aku ingatnya enggak terlalu Enggak sering ya? sih. Enggak. Berarti Sendiri. inisiatif sendiri ya. Terus adik-adik juga juara terus. Iya. aku rasa. Kalau yang begini itu terbagi menjadi dua orang ya. Yang pertama kayak si Gabriel itu kan maksudnya dengan inisiatif sendiri belajar. Tapi ada juga beberapa orang itu yang udah dipukul pakai Pakai rotan. rotan, pakai sendal, tapi tetap nggak bisa belajar. Terbagi jadi dua. Enggak, Yunus tuh penasaran loh. Ini Gabriel tuh waktu masa-masa SD sampai SMA tuh pernah nggak sih misalkan bolos lah atau mungkin ya kenakalan remaja ya. Misalkan di dalam kelas itu makan atau mungkin di kelas itu ngapain Iya, gitu loh. Main handphone mungkin. Atau musikin Main handphone ya teman-teman dulu ya. gitu. Oh ya benar, atau mungkin bawa komik gitu loh ke sekolah. Pernah nggak sih ada kenakalan remaja gitu? Atau nyontek. Ah ya bener langsung. Enggak lah, kalau ini mah Gabriel ya kena contek orang, bukan dia yang nyontek. Ya jangan kamu yang dicontek Kalau dia orang. nyontek nanti salah jawabannya. Oke, sorry. Gimana Gabriel? Gimana? Ya kalau boleh jujur sih harus pasti ada kenakalan gitu ya. Mungkin waktu SD aku pernah nggak ngerjain PR, tapi untungnya gurunya kayak ya dia cuma sekali maklumin aja. Aku juga bingung, harusnya kan dihukum aja. Waktu SMA juga pasti ya
waktu COVID itu pernah bolos kelas, ya pernah gak bagus dicontoh sih waktu kayak aku tidak bisa ke apaan sih kalian? kayak ya waktu kelas lain kan aku kurang paham ya, nyontek dikit itu gak bagus, tapi ya untungnya sekolah kami itu memperingatin gitu, kayak kawan aku kayak sekolah kami itu tegas, ya tegas kayak kalau ada yang menyontek itu di DO, bukan di DO, dikasih surat peringatan. Mungkin mereka lagi baik, mungkin ketika aku KSN gitu, jadi kayak peringatan doang gitu. Ya, tapi jangan dicontoh gitu. Beda ya. Kalau kayak Do not try this at school. So, levelnya Gabriel tuh levelnya tuh yang masih baik-baik aja gitu loh, nggak bikin kayak PR gitu. dunianya udah beda. Beda ya. soalnya aku rasa kalau aku bilang nggak pernah gitu kan kayak ada rasa batin moral bersalahnya nggak jujur atau nggak berbohong itu. Tapi ya kalau masalah tadi orang nyontek aku ya kayaknya aku biarin aja. Soalnya aku kadang kayak fokus diri sendiri lah. Soalnya kalaupun menyontek nanti di ujungnya bakalan kelihatan. Itu berlaku ke aku juga, makanya tadi aku bilang gitu kayak ya nggak bakalan bisa mau coba gimana bohong juga bakalan ketahuan pada ujungnya. Ya, ujung-ujungnya bakal ketahuan gitu ya. Kalau komunikasi sama adik-adik jaraknya beda jauh nggak? umurnya berapa? Aku sama adik yang kedua 2 tahun, yang ketiga itu 7 tahun. Cowok semua. Ya cowok Terus kalau semua. komunikasi biasanya membahas mata pelajaran, itu fisika gitu. Jarang sih. kami kayak saudara yang jarang ngomong, tapi ada kayak chemistry-nya itu dapat itu. Jarang ngomong, mungkin ngomongnya juga kayak ganggu-ganggu gitu, ngapain gitu. Iya. Jadi bukan lebih ke akademik punya ya. Gimana nih becahin misalkan Rumus teori black hole gitu, nggak mungkin ya. Enggak kan? Paling kayak saya main bolanya lebih jago dari kamu gitu. Kiranya hari ini kita bahas bersama rumus E sama dengan MC kuadrat. Aduh. Itu namanya. Wah, luar biasa. Ada nggak idola penemu siapa atau orang-orang scientist yang dulu gitu? Sebenarnya kalau idola dari saintis aku nggak punya spesifik ya. Cuman aku yang belajar itu dari kayak kesederhanaan gitu. Mungkin ya kalau aku kan karena Kristen mungkin dari Yesus, atau mungkin kalau boleh tahu sepak bola itu Messi. Ya, dia punya kualitas. Ya dia punya kualitas tapi tetap sederhana, jadi aku ya lebih bagus gitu sih. humble gitu ya. Karena aku rasa lebih bagus kayak mencoba jadi diri sendiri daripada jadi orang lain gitu. Tadi udah disebutin kan itu kayak idola di dunia sepak bola Messi. Iya. Nah kalau yang bulu tangkis? Bulu tangkis Jonathan Christie aku suka sih. Jonathan Christie. Itu nomor 1. Ya aku suka Jonathan Christie. Kemudian nomor 2. Nomor 2-nya Messi. Sini suka ginting. Oke, jadi Jonathan China banyak pemain bagus ya. Di Taiwan juga banyak yang bagus. Iya kayak Tai Chi. Tai Chi, ya luar biasa. Oke. Jadi mungkin tadi kan Gabriel udah cerita ya, dia pas ya di Indonesia juga. Nah, pas Gabriel di Taiwan ini, ada nggak sih yang Gabriel rasakan masih belum bisa klop nih dengan Taiwan? Mungkin dari makanan atau mungkin dari apa gitu? Atau budayanya gitu. Ada nggak sih yang Gabriel sampai sekarang tuh masih belum klop nih gitu? Mungkin yang lain masih boleh diatur lah, masih kayak masih tolerable gitu. Cuman makanan ya karena kurang asin atau kurang pedas ya. Rasanya hambar. Aku kadang bawa bon cabe sendiri atau apa gitu. Cabe. Luar biasa ya. Jadi wah, Gabriel ini memang dari kecil juga sudah digembleng mungkin ya, belajar, kemudian juga harus disiplin, konsisten, makanya bisa ikuti Olimpiade Science dan akhirnya juga sampai datang ke Taiwan, masuk ke universitas top dan juga dengan jurusan yang nggak main-main. Satu lagi, apa? Kan Gabriel kan selalu juara kelas nih. Nah biasanya kalau teman-teman satu kelas yang dimana ada satu juaranya itu kan biasanya jadi idola. Nah ini apakah juga menjadi kendala? Sering nggak gitu? Karena digangguin teman-teman cewek atau apa? Karena kan pinjam juara. catatan dong. Ya ini tolong ajarin dong gitu. Sering lah pasti. Itu yang kadang aku kayak aku bilang tadi kan, waktu SD aku pernah gak ngerjain PR, dimaklumin. Justru aku kadang mikir gitu, kenapa sih kan? Maksudnya aku kan sama, harusnya ya perlakukan seperti sama gitu. Jangan kasih treatment yang berbeda. Aku lebih suka gitu, karena gimana pun kan ya harus. Meskipun aku punya peran yang lebih banyak, ya kasih treatment yang sama aja. Kalau aku langgar hukum ya
tetap harus Tetap dihukum. Tetap harus dihukum gitu. ya dengan hukum yang sama. Jadi ada banyak gitu kayak teman-teman yang nyari pinjam buku catatan Iya, gitu. terutama Sering yang nggak sih cewek-cewek, Iya, terutama sering yang nggak sih cewek-cewek. dipinjam catatannya, sering nggak sih? Tapi kadang aku sih Jadi malu ya. kadang aku cepatin pulang. Hah? Cepatin pulang supaya supaya Kalau ada motor langsung gas. atau pura-pura Nggak dengar. nggak paham. Tapi ngomong-ngomong saat ini kan lagi liburan musim panas Iya. gitu ya. Dari Gabriel sendiri apa nih aktivitasnya untuk liburan musim panas ini? Ya aku lagi Jangan baca buku. Lagi gimana? aku lagi intern di Thales. Takung. Ya, Thales ya. Thales. Itu perusahaan apa ya? perusahaan Oh, Prancis. Dia aku tahu kalau yang di Taiwan itu kayak ada beberapa bidang pertahanan, aerospace, space, terus DIS itu digital identity security, terus banking and payment system dan semacamnya gitu sama credit card. Nah, kalau yang Gabriel sendiri di divisi mana nih? Finance. Aku bagian HR. Jauh banget ya. Oke lah, boleh lah. Masuk ke Thales dalam berbagai iya. divisi, oke lah, oke Kita udah banget. iri banget ya, sekolah juara, Olimpiade ikut lagi. Olimpiade, ikut Beasiswa. BIM. Ini masuk juga perusahaan Top yang ya. bergengsi. Aduh, kok gatel ya palaku. Ada nggak sih tipsnya gitu loh? Misalkan apakah satu hari harus belajar 30 menit, belajar 1 jam gitu loh supaya Minum bisa apa gitu ya, mungkin ada suplemen makanannya apa. apa gitu. Atau bahkan mungkin apakah ada waktu yang tepat tuh Iya. agar bisa belajar dengan cepat. Misalkan jam 5 pagi sampai jam 6 pagi pagi. adalah waktu yang tepat untuk belajar. Ada Ada nggak sih? Atau cuma Tips-tipsnya mitos gitu loh. Kalau aku rasa sih aku percaya kayak setiap orang itu punya talenta yang berbeda ya. Yang pertama itu kamu harus tahu kamu itu sukanya di mana. Kamu itu siapa atau gitu dan ya kembangin talenta masing-masing. Kalau misal karena aku ini lebih suka belajar, aku sering baca buku. Dan biasanya kalau siang atau sore itu kan kawan-kawan ribut kan. Aku tidur dulu. Oke. Baru bangun subuh belajar lebih tenang gitu. Subuh ya. Ya. Oh, subuh berarti jam-jam 4 gitu, Jam 5. 3 sampai jam 5 gitu. Dia bisa masuk, kalau kita mah masih melamun. Gini. Tapi dia kan tidurnya cepet, Iya, tidurnya agar bisa cepet. bangun pagi terus belajar dan itu juga kebetulan kan teman-temannya udah pada tidur Tidur, semua Iya. tenang. dengan lingkungan yang Tenang. sunyi, tenang gitu ya. Bisa Jadi kalau yang konsen berisik ya. nggak bisa konsen. Ya dan harus konsistensi. Oke. Kayak. Nah, konsistensi tuh sangat penting juga Iya. katanya. Wah, luar biasa ya. Wah. Konsisten. Ini harus tanya bapak mamanya nih. Gimana? Adonannya apa gitu, Iya. bikin anak yang super Kayak- spesial, mungkin- super ya, pinter. Kayaknya Gabriel ini nggak pernah kena omel sama mama papa kayaknya ya. Iya, Mama papa kayaknya pasti Uh-uh. tenang aja deh kalau udah Gabriel. gitu ya. Aku kurang ingat sih, mungkin ini aku bisa gini mungkin karena mereka bagus ngajarnya dari umur 0 sampai 5 gitu kan. Iya. Biasanya itu yang lebih lengket ke kepala gitu. Dan aku rasa kalau mereka marahin dalam jangka atau skala yang normal ya aku terima aja sebagai perbaikan gitu. Iya. Dan aku diajarin di rumah itu kayak lebih terbuka gitu. Kalau aku ngerasa orang tua salah, dikasih juga pendapat gitu, boleh kasih pendapat atau gimana gitu ya. Jadi nggak kayak Ya. udah kamu jangan banyak ngomong gitu. Otoriter. Ya, anak kecil. gitu. Enggak ya. Ya kalau aku rasa gak masuk akal, kenapa harus aku ikutin? Dan mereka masih oke, betul juga terus ya. Berarti saya yakin nih Pak, pada ketika Gabriel tuh masih di dalam perutnya ibu gitu ya. Ini ibunya mungkin tiap hari dengar lagunya Mozart, lagu-lagu klasik, Bacanya apa tadi? bacanya buku, Sheldon ya, buku dia bilang. fisika, ya asal mula Big Bang, gitu ya, pertemuan planet. Jadi bukan cerita apa? Cerita Bukan dongeng-dongeng, dongeng, bukan. bukan Peter ya. Pan, Bukannya buka buku biologi, fisika, Ya, sebelum tidur matematika. harus baca dulu rumus fisika gitu loh. Canda doang teman-teman ya. Enggak. Tapi kadang dongeng-dongeng itu penting juga gitu. Oh, Kayak- iya, oh, iya. Imajinasi. Karena soalnya kalau cuman bisa belajar nggak tahu gimana apresiasi alam atau sosial itu bersosial itu Betul, susah sih kayak betul. harus Harus diimbang seimbang gitu. ya. Seimbang ya. Seimbang. Setuju. Oke, untuk mungkin yang terakhir Mm-mm. ada nggak nih pesan-pesan yang pengen Iya. disampaikan nih? Iya, Mungkin pesan-pesan. untuk Indonesia atau mungkin bahkan pemerintah Indonesia atau mungkin bahkan untuk teman-teman di NTU jangan berisik ketika tidur. Atau mungkin untuk teman-teman sebaya nih ya dari beasiswa Indonesia Maju juga tadi bilangnya kan 6 sampai 7. Atau anak-anak muda Indonesia. Ya, ataupun mungkin anak-anak muda Indonesia yang lainnya yang mungkin kayak memiliki cita-cita ataupun kayak sama nih kayak Gabriel itu punya bakat di sisi-sisi yang berbeda. Mungkin kayak ada seni dan juga mungkin fisika, kimia bahkan ada nggak nih yang pengen disampaikan kepada mereka semua gitu. Yang aku rasa sih orang Indonesia itu dia lebih sering kayak down, kayak
aku kurang Putus asa. bagus gitu atau apa. Putus asa ya. Ya aku bilang itu mungkin ke orang Indonesia, ya kita memang masih agak nggak terlalu develop country-nya, tapi aku rasa lagi mengarah ke jalan yang benar. Jadi selagi kita percaya sama diri sendiri, berusaha konsistensi, pasti dapat hasilnya. Jangan pernah menyerah gitu. Kayak ya semua orang tahu apa yang udah kita usahain, jangan kayak iri sama orang lain atau lihat orang, kayak fokus diri sendiri pengembangan. Kalau kamu punya Tuhan, ya pasti Tuhan juga tahu apa yang kamu perjuangkan gitu. Ya. Luar biasa, singkat, padat, dan jelas teman-teman. Wah, ada mungkin nih apa yang ditambahkan lagi dari Sudah kami? cukup. Udah cukup ya, Yunus, udah cukup ya, udah cukup Kita ya. harus belajar. Ya, jadi Pulang ke rumah gimana? buka buku. Belajar ya tiap hari konsisten. Main futsal dan badminton. Iya. Iya. Olahraga juga sangat penting teman-teman. Oke deh teman-teman ya. Jadi terima kasih kepada Gabriel atas waktunya di hari ini dan semoga saja menginspirasi kita semua ya teman-teman ya. Oke, dan untuk obrolan kita pamit dulu. Saya Yunus Hendri. Amina Chandra. Aditya dan juga Gabriel. Gabriel. pamit dulu. Sampai Bye-bye. jumpa. Bye.